Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Indonesia Nandiana Gatot. Saya adalah mahasiswa ilmu politik dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan hidayahnya lah. Alhamdulillah kita semua dapat diberikan nikmat yang luar biasa di tengah pandemi COVID ini. Salawat serta salam tak luput pula kita hantunkan dan muliakan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau kita semua dapat terbebas dari zaman jahiliyah dan mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah alamin. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Nasi selaku dosen kami dari Fisip UNJ yang telah memberikan sebuah tugas untuk membuat dan video, dan saya akan membahas video tentang transformasi Islam ke dalam politik. Islam dan politik adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Sebagai sebuah aturan nilai, Islam berperan tidak hanya pada aspek ubudiyah saja, tetapi juga mengatur secara prinsip dalam aspek politik. Nabi Muhammad SAW selain sebagai seorang rasul yang membawa pesan dakwah tauhid dan moral, beliau juga seorang negarawan ulung yang mampu mentransformasikan nilai-nilai Islam dalam kancah politik. Boleh dibilang beliau adalah seorang kepala negara yang sangat ideal di masanya, yang barangkali juga menjadi teladan ideal bagi setiap manusia yang terjun dalam kancah perpolitikan. Melihat urgensi Islam dalam politik, maka di kemudian hari para sarjana muslim merumuskan sebuah etika politik Islam yang sudah berjalan implementatif di zaman Nabi SAW menjadi rumusan prinsip politik yang terkodifikasi. Maka di tengah arus politik yang cenderung sekuler dan liberal ini, keberadaan nilai Islam dalam politiknya diyakini perlu diterapkan secara prinsipil dalam sebuah negara jika nilai luhur ini mampu diterapkan dengan baik. Keadilan sosial yang menjadi tujuan dari politik Islam itu sendiri akan dirasakan. Nah, berikut saya akan bacakan prinsip-prinsip politik dalam Islam. Jadi prinsip pertama yaitu musyawarah. Nah, salah satu prinsip dasar yang ada dalam Islam dalam hal politik adalah prinsip musyawarah atau mufakat. Artinya setiap kebijakan yang hendak diterapkan terlebih dahulu harus dimusyawarahkan oleh para pemangku amanah. Melihat pada prakteknya Nabi Muhammad SAW saat hendak menentukan sikap politiknya, beliau terlebih dahulu meminta pendapat kepada para sahabatnya waktu itu. Demikian sepeninggal Nabi Muhammad SAW, para sahabat lebih dahulu bermusyawarah saat hendak memutuskan suatu perkara. Peristiwa Syakifah, Bani Syaidah adalah wujud konkret penerapan prinsip musyawarah ini dalam hal penentuan kepemimpinan sepeninggal Nabi oleh para sahabat dari generasi terbaik. Yang kedua adalah prinsip keadilan. Prinsip kedua ini juga merupakan sendi terpenting dalam politik Islam, karena pada dasarnya politik Islam bertujuan menciptakan keadilan bagi setiap warga negara
tanpa memandang ras, budaya, dan agama. Kewajiban berlaku adil sejatinya juga merupakan sebuah norma yang hidup di masyarakat secara umum, yang mempunyai kedudukan nilai yang sangat tinggi dalam struktur kehidupan manusia pada berbagai aspek. Lebih-lebih dalam Islam harus menjangkau segala aspek, mulai dari aspek hukum, etika, dan sosial. Di Indonesia, nilai ini telah menjadi asas dalam bernegara yang mewujud pada prinsip Pancasila, prinsip kebebasan, prinsip selanjutnya yang juga sangat diperhatikan oleh Islam adalah prinsip kebebasan. Nah, kebebasan yang ada dalam konsep Islam bukanlah kebebasan yang tanpa batas, namun ialah kebebasan yang teratur dan bertanggung jawab. Kebebasan dalam hal ini adalah kebebasan dalam menyuarakan aspirasi secara konstitusional dan beradab. Jadi nilai ini selaras dengan undang-undang positif yang telah berlaku di Indonesia, yang nampak tertuang dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat. Selanjutnya adalah kebebasan dalam beragama dan berkeyakinan. Dalam hal ini, Islam sangat jelas memberi ruang bagi setiap insan untuk berbeda keyakinan dan tidak memaksakan sebuah keyakinan terhadap orang. Hal ini juga sejalan dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia pada Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 29 yang dengan tegas menyatakan adanya kemerdekaan bagi setiap orang untuk beragama dan memilih keyakinan seperti itu. Jadi demikian dalam Islam, negara tidak berhak menginterferensi keyakinan seseorang. Justru negara harus memberikan kepastian, keamanan bagi warganya dalam menjalankan suatu keyakinan masing-masing. Kemudian ada yang namanya prinsip egaliter. Prinsip egaliter yang juga menjadi sandi pokok dalam politik Islam, yaitu persamaan bagi setiap individu. Artinya adalah setiap individu mempunyai hak dan kewajiban yang sama tanpa ada marginalisasi dan diskriminasi rasial, budaya, bahasa, dan keyakinan, didasari oleh semangat takwa bahwa tidak ada yang lebih mulia dalam pandangan Tuhan melainkan karena nilai religiulitasnya. Dengan kata lain, nilai religiusitas yang berwujud pada laku yang baik, proses transformasi nilai Islam ke dalam dunia politik. Paling tidak ada dua cara yang bisa ditempuh. Yang pertama, secara top down adalah penamanan dan penerapan nilai dari atas ke bawah, yaitu dari penguasa kepada masyarakat. Hal ini hanya dapat dilakukan oleh mereka yang sedang memangku amanah menjadi penguasa secara konstitusional. Pemimpin kenegaraan dan pemerintah harus mampu menjalankan tugasnya sesuai prinsip Islam yang tidak mengesampingkan keanekaragaman dan kebudayaan. Kedua,
secara bottom up adalah proses penerapan nilai dari lapisan bawah ke atas. Artinya masyarakat grassroots yang mengimplementasikan nilai dari lingkup yang terendah, keluarga, atau bergerak kepada lingkup yang lebih tinggi, yaitu lingkungan sekitarnya. Dalam hal ini masyarakat juga berhak mengawasi, menyampaikan aspirasi dan memberikan masukan kepada pemerintah. Bahkan dibenarkan secara konstitusional untuk setiap warga masyarakat mengajukan peninjauan ulang, yaitu dengan cara judicial review. Apabila ada kebijakan dan undang-undang yang dinilai merugikan secara sosial, maka itu bisa diajukan studi banding gitu. Jadi Islam ini sebagai agama yang komprehensif, itu memiliki konsep dalam politik. Konsep itu lebih kepada suatu nilai-nilai luhur yang senantiasa akan hidup dan kompatibel, diterapkan melihat sisi dari humanisme, keadilan, dan egalitarianisme yang ada di dalamnya, sehingga berpotensi menjadi semangat yang hidup. Betapa Islam mengaruh perhatian besar terhadap politik hingga pasca peninggalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat seakan menomorduakan proses pemakanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai urusan kepemimpinan selesai. Sebab pemimpin akan menjadi penentu arah gerak umat Islam selanjutnya. Semangat yang ada di dalam politik Islam itu terwujud pada beberapa prinsip, yaitu penting diantara adalah prinsip musyawarah, keadilan, kebebasan, egaliter, serta prinsip pertanggungjawaban. Prinsip ini pada hakikatnya ialah demi terciptanya suatu cita-cita dan mewujudkan masyarakat yang sejahtera, makmur, dan berkeadilan. Penerapan prinsip-prinsip tersebut dapat ditransformasikan dengan dua cara, yaitu yang pertama ialah secara top down yang tadi saya sudah jelaskan, dari atas ke bawah, adalah dari pemerintah ke masyarakat, dan juga secara bottom up, dari bawah ke atas. Artinya adalah dari masyarakat ke pemerintahan itu bisa diajukan. Jadi cara ini yang paling efektif. Apalagi melihat dalam kondisi sekarang banyak terjadi suatu permasalahan, peristiwa yang terjadi di Indonesia. Ini tidak bisa kita hindarkan lagi. Sudah menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Makanya sangat penting sekali transformasi Islam masuk ke dalam dunia politik. Ketika seseorang sudah melakukan suatu kegiatan berpolitik, Nabi pun berpolitik, tapi harus menggunakan sikap yang lebih baik, harus menanamkan nilai-nilai dasar agama Islam itu sendiri. Karena memang sangat pada masa sekarang apalagi sudah banyak kekacauan, masing-masing dari setiap orang ini diuji, baik dari segi agama, politik, keyakinan, dan lain sebagainya. Ya, kita juga harus ikut serta dalam berpartisipasi ke dalam dunia politik itu sendiri, karena memang Islam sendiri telah mengajarkan kita untuk hidup berpolitik. Bahkan Nabi pun melakukan sistem pemilihan yang tadi saya sudah jelaskan. Mungkin itu saja yang yang dapat saya sampaikan.
Semoga bermanfaat untuk saya pribadi khususnya dan juga untuk teman-teman semuanya. Terima kasih. Yang salah datangnya dari saya, yang benar datangnya dari Allah. Billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.